Selamat datang di Bola Jimbul. Dijual Liverpool, Nunes gabung Barca. Hakan ke Bayern, Kimmich ke Inter. Real Madrid pulangkan Gutierrez. Man City datangkan Echeverry dan siap tebus Leao. Bayern Munich terlalu perkasa bagi Stuttgart. Ivan Toney cetak hat-trick versus Al Hilal. Real Madrid dikabarkan telah mengambil keputusan mengenai masa depan salah satu talenta muda yang saat ini tengah mengembangkan performa di Girona. Kurang stabilnya Ferland Mendy dan Fran Garcia membuat manajemen Real Madrid telah memprioritaskan penambahan pemain baru di sektor bek kiri. Akan tetapi, salah satu incaran Los Blancos, Alphonso Davies, baru saja menandatangani kontrak baru bersama Bayern Munich. Sehingga, jika manajemen tetap memaksakan mendatangkan Davies, akan ada biaya yang cukup besar untuk dibayarkan Madrid kepada Bayern. Dengan demikian, sang penguasa gelar Liga Champions itu telah menetapkan salah satu nama yang akan didatangkan di pos tersebut. Ialah Miguel Gutierrez, yang setelah menghabiskan masa mudanya di Akademi Real Madrid, langsung ditebus oleh Girona dengan mahar 4 juta euro. Menurut sumber dari Vicahes, Miguel Gutierrez akan didatangkan kembali ke ibu kota Spanyol pada bursa transfer musim panas mendatang. Secara statistik, pemain berusia 23 tahun itu telah memainkan 29 pertandingan dengan rataan 84 menit tiap laganya. Dan sesuai dengan kesepakatannya, Madrid punya peluang untuk memulangkan sang pemain hanya dengan biaya 9 juta euro. Dilansir dari Fabrizio Romano, manajer Liverpool Arne Slot telah memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak Darwin Nunes di Anfield dan siap untuk menjualnya musim panas mendatang. Mengetahui hal tersebut, FC Barcelona dikabarkan kembali muncul sebagai salah satu klub yang paling berminat untuk mendapatkan jasanya. Dikutip dari Vicahes, direksi Barcelona melihat pemain depan Uruguay itu sebagai pilihan ideal untuk memperkuat lini serang mereka, mengingat Robert Lewandowski bisa kehilangan performanya musim depan. Striker berusia 25 tahun itu belum mampu menjadi pencetak gol yang handal bagi Liverpool. Statistiknya musim ini mencerminkan performa yang tidak konsisten dengan hanya 6 gol dan 5 assist dalam 35 penampilan, sebagian besar dari bangku cadangan. Menghadapi situasi tersebut, Liverpool telah memutuskan untuk menjualnya dengan nilai transfernya ditetapkan sekitar 50 juta euro. Di Barcelona, Hansi Flick telah menyoroti perlunya penyerang dengan karakteristik yang berbeda dari Lewandowski dan NS sesuai dengan profil tersebut. Cepatannya, pergerakan tanpa bola, dan kemampuannya menciptakan ruang membuatnya menjadi pemain yang diharapkan mampu beradaptasi dengan baik dengan gaya pelatih Jerman tersebut. Ketertarikan Barcelona akan sangat bergantung pada margin keuangan mereka untuk melaksanakan operasi tersebut. Tapi niat untuk memperkuat lini serang dengan pemain muda dan dinamis sudah jelas. Here we go, Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa striker Real Betis yang dipinjam dari Barcelona, Vitor Roque, akan bergabung dengan klub asal Brazil Palmeiras secara permanen. Kesepakatan telah terjalin antara Barcelona dan Palmeiras dengan biaya transfer sebesar 30,5 juta euro termasuk bonus. Sebelumnya, Roque didatangkan sebagai suksesor Lewandowski pada transfer musim dingin tahun lalu dari Atletico Paranaense. Sayangnya, pemain berusia 20 tahun itu gagal menunjukkan performa terbaiknya dan jarang mendapatkan waktu bermain reguler di bawah komando Xavi Hernandez. Di sisa musim itu, pemain asal Brazil itu hanya mencatatkan 16 kali bermain dengan rataan 22 menit per laga dan hanya menyumbangkan 2 gol. Menanggapi hal itu, Blaugrana lantas menyekolahkan Roque ke Real Betis agar mendapat waktu bermain yang lebih. Dan benar, ia mendapatkan waktu bermain yang lebih dengan rataan 52 menit per laga dalam 33 pertandingan di semua kompetisi. Ia juga sukses menyumbang 7 gol, 2 assist bersama Betis. Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa Liverpool tertarik untuk mendatangkan bek Ajax Amsterdam Jorel Hato musim panas mendatang. Nama Hato menjadi populer di kalangan penggemar Liverpool pada akhir Januari ini, setelah bek tersebut terlihat hadir di Anfield Stadium saat Liverpool menang 4-1 atas Ipswich Town. Foto dirinya di main stand memunculkan harapan bahwa The Reds ingin mendatangkannya sebelum bursa transfer musim dingin berakhir. Namun, pemain berusia 19 tahun itu kemudian mengklarifikasi bahwa ia diundang ke pertandingan tersebut oleh temannya sekaligus gelandang Liverpool, Ryan Gravenberch, dan bukan karena akan segera pindah klub. Laporan lain dari jurnalis Merseyside Paul Joyce dalam majalah Times juga mengungkapkan bahwa pihak Arne Slot memang tertarik pada Hato. Ia juga mengatakan bahwa rencana perombakan di Liverpool akan dilakukan untuk posisi bek kiri, mengingat Andrew Robertson akan berusia 31 tahun bulan depan, dan Kostas Tsimikas bukanlah solusi jangka panjang. Sedangkan jurnalis transfer Fabrizio Romano telah mengonfirmasi laporan tersebut, dan menambahkan bahwa The Reds sudah membuat rencana untuk mengunjungi Belanda dalam beberapa minggu mendatang untuk menyaksikan permainan Hato di Ajax.
Manchester United telah membuka pembicaraan untuk mengontrak pemain bertahan RB Leipzig Castello Lukeba. Demikian menurut jurnalis transfer Saka Tavolieri, yang melaporkan bahwa MU telah membuka negosiasi dengan agen Lukeba menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Jurnalis asal Belgia itu juga melaporkan bahwa United telah mengamati pemain berusia 22 tahun tersebut selama beberapa bulan terakhir, dan mereka yakin pada pemain yang oleh beberapa pihak disebut sebagai New Virgil van Dijk. Namun, manajemen RB Leipzig nampaknya hanya akan melepas Lukeba jika klausul penawarannya berada di angka 90 juta euro, yang sekaligus akan menjadikannya bek termahal dalam sejarah. Lukeba direkrut Leipzig pada musim panas 2023 dari Lyon seharga 34 juta euro, dan ia terbukti menjadi salah satu bek terbaik di Bundesliga saat ini. Bersama Leipzig, ia telah tampil 60 kali untuk klub dengan sumbangan 1 gol. Ia juga turut andil dalam memenangkan DFL Super Cup pada awal musim lalu. Sementara di dunia internasional, Lukeba melakoni debut seniornya di timnas Prancis pada tahun 2023. Setelah ia bermain sebanyak 20 kali di timnas Prancis U21, serta ia juga masuk dalam skuad Olimpiade Prancis yang meraih medali perak pada musim panas lalu. Atletico Madrid secara mengejutkan telah dikaitkan dengan upaya untuk mendatangkan gelandang Manchester United Manuel Ugarte. Dilansir dari media Spanyol Vicahes, pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan Setan Merah musim panas lalu, senilai 50 juta pound dari raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Itu adalah harga yang tergolong tinggi untuk gelandang bertipe bertahan seperti Ugarte, karena opsi yang ada memang sangat terbatas. Pemain asal Uruguay itu sebelumnya bersinar di Portugal bersama Sporting CP di bawah komando Ruben Amorim. Tentu, ia memiliki banyak pengalaman dalam sistem 3-4-3 Amorim, dan gaya bertarungnya yang penuh energi merupakan tambahan yang disambut baik dalam visi pelatih kepala United itu saat ini. Media Spanyol itu menambahkan bahwa manajer Atleti memprioritaskan gelandang bertahan baru musim panas ini karena Los Colchoneros sedang mematangkan persiapan untuk musim depan. Terungkap juga bahwa salah satu prioritas Diego Simeone adalah mendatangkan gelandang tengah yang tidak hanya memberikan soliditas pertahanan, tapi juga memiliki kemampuan untuk mendistribusikan permainan dengan tepat. Manchester City dikabarkan tengah berencana untuk mencoba merekrut winger milik AC Milan, Rafael Leao, berdasar laporan dari Vicahes. Leao telah menjadi pemain Milan sejak 2019 saat ia bergabung dari Lille dan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain sayap terbaik di dunia. Hingga saat ini, Leao telah mencetak 67 gol dan 52 assist dalam 246 pertandingan di semua kompetisi, serta turut berperan penting dalam membawa Rossoneri memenangkan gelar Serie A pada musim 2021-2022. Namun, pemain sayap berusia 25 tahun itu belum menunjukkan performa terbaiknya musim ini. Usai ia hanya mencetak 9 gol dan memberikan 7 assist dalam 36 penampilan untuk tim merah hitam. Man City tidak sedang menjalani musim yang bagus dan kemungkinan akan menjual Jack Grealish di akhir musim. Juara bertahan Liga Primer Inggris itu akan membutuhkan pengganti Grealish, dan manajer Pep Guardiola dilaporkan yakin bahwa Leao akan menjadi pemain ideal yang memberikan nuansa baru bagi The Citizens. Menurut Vicahes, meski Milan siap menjual Leao, raksasa Serie A itu akan menginginkan biaya transfer sebesar 100 juta euro bagi tim yang menginginkannya. Manchester City telah resmi mendatangkan bintang muda asal Argentina, Claudio Echeverri. Sebelumnya, The Citizen telah resmi mendapatkan tanda tangan sang pemain pada Januari tahun lalu dengan biaya transfer 12,5 juta pound. Namun, ia dibiarkan tetap bermain untuk River Plate dengan status pinjaman selama 1 tahun. Kini, masa peminjaman itu telah selesai, sehingga ia kembali ke Manchester untuk memulai petualangan barunya bersama pasukan Pep Guardiola. Debutnya diprediksi akan segera terjadi, bahkan berpotensi pada laga Piala FA melawan Plymouth Argyle akhir pekan ini. Bersama River Plate, Echeverri telah memainkan 48 laga dengan sumbangsi 4 gol 8 assist. Gelandang serang itu diharapkan dapat mengangkat performa City yang pada musim ini mengalami penurunan. Pemain berusia 19 tahun itu juga merupakan bagian dari rencana permajaan skuad Manchester City untuk musim-musim ke depan. Dilansir dari CAF Offside, pemain muda internasional Spanyol Samu Omorodion Aguehoa ada dalam radar Aston Villa, Chelsea, Arsenal, dan West Ham United. Omorodion, atau yang kini biasa dipanggil Aguehoa, baru saja bergabung dengan Porto dari Atletico Madrid musim panas lalu. Tapi ia tampil luar biasa selama di Portugal, dengan telah mencetak 19 gol 3 assist dalam 31 pertandingan di semua kompetisi. Chelsea sangat tertarik pada Aguehoa sebelum ia akhirnya bergabung dengan Porto, dan mereka tetap tertarik pada pemain berusia 20 tahun itu. Tetapi Villa juga meningkatkan minat mereka secara besar-besaran. Namun, salah satu masalahnya adalah Aguehoa sekarang bernilai 50 juta euro. Jadi masih harus dilihat klub mana yang mampu
mampu atau bersedia memenuhi harga yang diminta itu. Agehowa bisa menjadi pilihan ideal untuk memberi villa penyerang muda hebat lainnya, guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan Durant, sekaligus memberi Unai Emery alternatif untuk Ollie Watkins. Begitu pula dengan The Blues, yang sedang membutuhkan penambahan pemain di lini depan usai inkonsistensi Nicholas Jackson. Sementara Arsenal, sudah bukan rahasia lagi jika membutuhkan seorang striker murni, usai Havertz dan Gabriel Jesus dilanda cedera panjang. Dilansir dari media Italia Tuttosport, AC Milan semakin serius dalam upaya mendatangkan bek kiri klub Brugge, Maxime de Kuiper sebagai calon pengganti Theo Hernandez. Rossoneri dikabarkan telah bertemu dengan agen pemain asal Belgia itu, tetapi mereka harus bersaing dengan sejumlah klub besar seperti Arsenal, Juventus, dan West Ham yang juga tertarik mendatangkannya. Milan tampaknya siap melepas Theo Hernandez di musim panas mendatang, mengingat ketertarikan beberapa klub dengan bek kiri itu. Belum lagi dengan alotnya proses negosiasi perpanjangan kontrak yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, Milan telah mulai bergerak mencari penggantinya, dan nama Maxime de Kuiper masuk dalam daftar incaran. Bek kiri berusia 24 tahun tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan klub Brugge hingga 2028. Tapi, ia bisa tersedia dengan harga sekitar 25 juta euro. De Kuiper telah menunjukkan performa solid bersama klub Brugge musim ini. Dalam 24 pertandingan di Liga Pro Belgia, ia mencetak 1 gol dan menyumbang 5 assist. Kemampuannya dalam bertahan dan menyerang membuatnya menjadi target menarik bagi banyak klub besar di Eropa. Inter Milan dikabarkan berminat untuk merekrut gelandang Bayern Munich berusia 30 tahun, Joshua Kimmich, pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari tim Top, raksasa Serie A Inter Milan berada di depan Liverpool, Manchester City dan Real Madrid dalam perlombaan untuk merekrut Joshua Kimmich. Pemain internasional Jerman berusia 30 tahun itu baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahannya ke Liga Premier, dan akan menarik untuk melihat apakah Inter Milan mampu mendapatkan tanda tangannya. Kimmich telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang dapat diandalkan untuk klub dan negaranya, dan ia akan menjadi akuisisi yang sangat brilian bagi klub Italia tersebut. Apalagi kini ia bermain di bek kanan, di bawah komando Vincent Kompany, yang mana posisi itu bukanlah posisi yang ia sukai. Ditambah lagi, isu ketertarikan Bayern Munich kepada Hakan Çalhanoğlu semakin santer beredar, sehingga muncul kesempatan tentang kemungkinan dua pemain ini dapat bertukar seragam di musim depan. Beralih ke cuplikan gol pertandingan kemarin. Pertandingan seru pada Sabtu dini hari dibuka oleh Bayern Munich, yang sukses mengalahkan VfB Stuttgart dengan skor 1-3. Sebenarnya, tuan rumah Stuttgart sempat unggul lebih dulu lewat Angelo Stiller di menit 34. Namun, The Bavarian berhasil membalas 3 gol lewat Mikel Olise menit 45, Leon Goretzka menit 64, dan Kingsley Coman di akhir laga. Terbang jauh ke Saudi, Al Orouba berhasil mengalahkan Al Nassr dengan skor 2-1. Gol tuan rumah dicetak oleh Omar Al Somah menit 40, dan Johan Guðmundsson menit 65. Sedangkan gol dari Al Nassr dicetak oleh Nawaf Bushal menit 51. Sedangkan big match antara Al Hilal versus Al Ahly berakhir dengan kemenangan Al Ahly dengan skor 2-3. Gol tuan rumah dicetak oleh Salim Al Dawsari menit 74 dan penalti Marcos Leonardo menit 83. Sementara 3 gol Al Ahly disumbangkan oleh hat-trick Ivan Toney di menit 47, menit 53, dan menit 87. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar cuplikan gol dan berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.